Baik pemirsa, ya dulu itu ya, setahu aku Rasulullah SAW ya ketika dihina ataupun dicaci maki itu selalu bersabar ya, selalu tenang gitu ya. Tapi memang beberapa para sahabat itu marah gitu, tapi selalu ditahan sama Rasulullah SAW untuk bersabar juga. Nah sekarang kalau untuk sekarang ini tuh bagaimana kita menyikapinya ya? Nah maka itu yang penasaran banget bagaimana sih menyikapinya dan bagaimana sih hukumnya ketika seseorang menghina Rasulullah. Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dan sekarang. 11 orang tewas dalam penyerbuan kantor majalah Charlie Hebdo di Paris, Prancis, Rabu 7 Januari 2015. Beberapa lainnya mengalami luka-luka setelah kantor majalah itu ditembaki oleh 2 orang bertopeng. Seorang saksi melihat 2 orang bertopeng memberodongkan tembakan dari senapan serbu Kalashnikov di dalam ruangan Charlie Hebdo. Wartawan Europe One News, Pierre de Cosset mengatakan, beberapa orang berjaket hitam terdengar berteriak, "Nabi telah membalas." Serangan itu kemudian menewaskan 11 orang di tempat dan melukai 10 lainnya. 5 orang di dalam kantor itu dikabarkan dalam kondisi kritis. Mereka adalah wartawan, staf administrasi, dan polisi yang berada di lokasi. Serangan ini berkaitan dengan tindakan Charlie Hebdo yang memuat karikatur Nabi Muhammad SAW pada cover majalahnya. Tak hanya sekali, majalah mingguan ini nyatanya sudah beberapa kali menuai ancaman karena memuat karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ya umat Muhammad, saya qulu hatta al-hajar, ya muslim. Sebelumnya, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh Arnold van Doorn, mantan politisi Belanda yang anti-Islam. Arnold memproduksi film fitnah yang isinya merupakan pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Pembuatan film fitnah ini sendiri dilatar belakangi karena Islam dianggap telah mengurangi kebebasan di Belanda dan perilaku Nabi Muhammad tidak cocok dengan kemoralan Barat. Ajaibnya, kini Arnold si penghina Rasulullah tersebut justru memantapkan langkahnya sebagai seorang Muslim. Alasan dirinya berhijrah menjadi Muslim lantaran ia melihat begitu marahnya umat Muslim seluruh dunia akibat film tersebut. Kemudian hatinya tergerak untuk mempelajari Islam dan mencari tahu lebih dalam apa yang membuat umat Muslim seluruh dunia marah ketika nabinya dihina. Disitulah ia menemukan jawaban yang membuat hatinya resah, berlumur penyesalan akibat penghinaan yang telah dibuatnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk berikrar 2 kalimat syahadat. Kemudian ia mengunjungi makam Nabi Muhammad di Madinah, dan di sana ia sholat dan memohon maaf karena menjadi bagian dari film yang menghujat Islam dan Rasulullah SAW. Ia juga berniat membuat film internasional untuk mengkampanyekan Islam sebagai agama kasih, dan ia mengaku akan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki dampak buruk dari apa yang telah dilakukannya terhadap Islam dan Nabi Muhammad melalui film fitnah. Keputusan Arnold menjadi Muslim mendapatkan reaksi beragam di Belanda. Sejumlah orang menilai dirinya sebagai pengkhianat. Ia juga menilai pandangan negatif Barat terhadap agama Islam mayoritas didasarkan prasangka dan ketidaktahuan. Penghinaan terhadap Rasulullah SAW juga pernah dilakukan oleh aktris Bollywood berdarah Pakistan Veena Malik bersama suaminya Azad Basir Khan. Atas penghinaan tersebut, mereka dihukum 26 tahun penjara oleh pengadilan Pakistan dengan pasal penghinaan kepada Rasulullah SAW. Sebuah pengadilan anti-terorisme di Gilby, Baltistan, menghukum Veena dan suaminya serta pemilik GEO TV Mir Shakil Ur-Rahman dan pembawa acara televisi Saista Lodi dalam acara itu. Veena dan Azad menari-nari dalam sebuah pesta pernikahan sambil diiringi lagu religi-religi yang memparodikan kisah pernikahan anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Program televisi tersebut mendapat tentangan hebat dan menjadi perhatian masyarakat di Pakistan. Alhasil, pihak berwajib akhirnya merespon laporan warga dengan membawa Veena dan suami ke pengadilan karena dianggap melakukan hinaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimanakah hukuman sesungguhnya dalam Islam bagi para pelaku yang jelas-jelas telah melecehkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW? Adakah Rasulullah SAW pernah membalas penghinaan terhadap dirinya dahulu? Pemirsa, berikut pemaparannya.
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 57. Ayat tersebut secara terang menjelaskan ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW, baik dengan menghina, mencela, dan melecehkannya, akan disiapkan siksa di neraka. Hukuman pertama adalah akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Hal ini berarti orang tersebut akan dijauhkan dari keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan hidup, pertolongan Allah, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukuman kedua akan disiapkan baginya siksa yang menghinakan di neraka jahanam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, jika mereka merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Quran Surah At-Taubah ayat 12. Mengenai tafsir dari ayat tersebut, masih terjadi silang pendapat antar ulama. Imam Al-Qurtubi mengatakan, sebagian ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil atas wajibnya dibunuh setiap orang yang mencerca agama Islam, karena dia telah kafir. Sementara menurut An-Nu'man, tidak perlu dibunuh, tapi cukup dihukum seberat-beratnya, seperti dengan dijebloskan ke penjara dan dihinakan dengan seberat-beratnya. Jika mengingat sejarah kehidupan Rasulullah SAW, ketika ia mendapat pelecehan dalam berdakwah di luar medan perang, beliau tidaklah membalasnya dengan kekerasan, melainkan meresponnya dengan sabar dan tersenyum. Seperti ketika beliau SAW menolak bantuan malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau mendapatkan perlakuan kasar dan pelecehan dari masyarakat Taif. Beliau bersabda, "Aku justru berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembahnya semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun." As-Sirah An-Nabawiyah Fidawi Al-Masadir Al-Asliyah Dr. Mahdi Rizkullah 228. Ya, Rasulullah SAW justru mendoakan orang yang telah menghina dirinya. Bentuk penghinaan yang didapat dirinya bukan sekedar melalui kata-kata kasar, tetapi juga perlakuan kasar seperti menimpuki beliau dengan batu. Dahulu, orang-orang kafir Quraisy menggunakan beragam cara dalam melakukan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, seperti menyakiti fisik, mengganggu, dan mengalihkan perhatian masyarakat dari mendengar dakwah dan ayat yang disampaikan Rasulullah. Mereka juga menghina ayat-ayat Al-Quran, memboikot, bahkan berusaha membunuh beliau. Tak cukup sampai di situ, mereka pun melontarkan tuduhan-tuduhan keji dan batil terhadap Rasulullah SAW, seperti menuduh Nabi Muhammad sebagai penyair, dukun, tukang sihir, pembohong, orang gila, dan masih banyak lagi. Kita, sebagai Muslim, berhak untuk jengkel dan marah terhadap berbagai penghinaan yang ditujukan kepada keyakinan kita. Tapi kemarahan dan kejengkelan tersebut cukuplah berada dalam hati dan pikiran kita tanpa harus dilampiaskan dengan berbagai demonstrasi yang merusak, yang justru akan memperburuk citra Islam itu sendiri. Jika saja Rasulullah SAW masih hidup, tentu beliau hanya tersenyum dan mendoakan orang-orang yang telah menghina dirinya. Cukuplah neraka yang akan membalas penghinaan tersebut. Sesungguhnya, mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW merupakan bagian tuntunan iman. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah membelanya ketika dihujat, dicela, dan dihina. Namun, itu harus dilakukan secara proporsional. Reaksi yang berlebihan dikhawatirkan akan dapat dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menyudutkan Islam. Kita juga harus ingat, ketika di Amerika Serikat muncul film yang menghujat Nabi Muhammad SAW. Namun dari Amerika Serikat itu pula muncul kekaguman terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dinombatkan sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah oleh Michael H. Hart, seorang ahli astronomi dan ahli sejarah terkenal di Amerika dalam bukunya The 100. Ya, di mana ada yang menghina dan membenci, di sana pula ada cinta dan kasih sayang. Semoga kejadian ini semakin memotivasi kita untuk semakin mencintai Rasulullah SAW. Ya, bagaimana menghadapi ketika ada cacian, ada
perkataan yang mencoba menyudutkan, kita menghadapinya itu harus lebih tenang dulu. Karena kalau sesuatu berlebihan, takutnya dimanfaatkan sama pihak lain yang ingin menjelekkan kita gitu. Tapi sebenarnya wajar sekali ya ketika kita nabi kita orang yang kita cintai, orang yang kita sangat cintai ya. Jadi itu wajar sekali ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW itu dicaci maki, diledek, diejek gitu ya. Kita kalau misal marah itu sudah sangat wajar. Ini bukti adalah iman kita gitu ya. Nah, mungkin satu sisi memang kita marah boleh, tapi tadi dijelaskan bahwa memang harus proporsional gitu, dalam arti jangan sampai ini dimanfaatkan ya, dimanfaatkan yang lain. Kalau misalnya dulu malah kalau misal di Arab Saudi kalau salah ya, tadi kalau misalnya hukumannya itu memang di penjara sampai dihina, sampai ada penghinaan yang benar-benar hina buat mereka gitu. Tapi satu lagi, hukuman yang paling berat adalah nanti di neraka diazab sama Allah dan tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, yang jelas Allah tidak tidur ya, pasti akan melihat itu juga dan membalasnya. Baik pemirsa, setelah ini kita ada pembahasan yang menarik. Kita akan membahas tentang ucapan-ucapan Rasulullah yang pada akhirnya menjadi nyata. Oh gitu. Ya, ucapan seperti apa nanti kita akan bahas, tetap di Berita Islami Masa Kini.